Viral Ketua DPC Partai Dinasti Indonesia Perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ditangkap oleh Kejaksaan Agung dugaan dana gratifikasi berupa 2 mobil mewah amazing. 2 hari loh lor, 2 hari baru dilantik sudah ditangkap. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Wantopi Kreatif. Untuk hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menonton video ini. Dan video ini video viral dan video masih hangat-hangatnya. Dan isi videonya ini sangat seru lah untuk berita hari ini, yaitu tentang korupsi. Nah, yang kita bahas ini korupsi. Nah, nggak tahu nanti di lain waktu atau di lain hari beda lagi. Nah, di sini Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi sama Kejari Bekasi ditetapkan sebagai tersangka, yaitu gravitasi dengan barang bukti 2 mobil mewah. Wah, luar biasa kan. Ini korupsi lagi. Nah, dan yang tersangka kasus ini yaitu Bapak Soleman, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi. Oke teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, dan videonya tak siapin. Oke, video udah siap, dan video ini aku dapat dari teman kreator kita, yaitu Bang Opung Parbelak, itu orangnya. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya, kita simak bareng-bareng. Kalian perhatikan dulu kawan ini. Ada yang kenal? Kalau kalian orang Bekasi pasti kenal kawan ini. Kawan ini adalah Ketua DPC PDIP yang ada di Kabupaten Bekasi, sekaligus menjadi Wakil Ketua DPRD yang ada di Kabupaten Bekasi. Terus apa masalahnya Bung sama orang ini? Mau tahu kalian? Mari kita hitung mundur 1 sampai 3. Yuk sama-sama yuk. 3, 2, 1. Surprise. Pakai rompi pink. Berubah warnanya dong, cie. Kok berubah warnanya ya? Dari merah tua kok bisa tiba-tiba jadi merah muda? Wow, ada yang salah nih. Jadi nama kawan ini si Soleman, ya, terbukti telah melakukan tindakan korupsi dengan menerima gratifikasi dalam bentuk mobil. Yang satu Pajero Sport, yang satu sedan mewah BMW. Aduh, minta tolonglah dulu, kok dari partainya yang itu-itu juga sih. Yang korupsi coba dulu yang lain lah. Tahu ndak kalian, seringkali orang ini netizen, ya apalagi para pendukung PDIP, ngomong begini sama Bung Parbelak. Pung, kenapa cuman PDIP aja yang kau bahas? Coba kau bahas dulu partai yang lain, katanya gitu kan. Kok bahas partai yang lain? Yang paling bermasalah partaimu kok aku bilang. Kecuali contohnya, kalau yang bermasalah itu contohnya Partai Demokrat, kita bahas Demokrat. Kalau bermasalah PKS kayak kemarin itu, ya kita bahas PKS. Nah ini masalah korupsi, kalian ya pemecah rekor. Ya suka-suka aku lama mengomentari ya kan, biar semua orang tahu ya kan. Jangan cuman koar-koar aja kalian itu di di bangku dewan itu. Kami berjuang untuk rakyat, kami memikirkan rakyat, kami partai wong cilik, partai wong cilik. Tahu kalian ini manusia ini 20 anak melelang proyek dikerjai sama dia. Dikerjai, makanya dapatan dia 2 mobil wak. Pajero bukan Ayla, BMW betulan itu, bukan Sigra. Kecuali kalau Sigra dikasih logo Lexus. Seperti yang kalian lihat jalan di jalan raya, kan banyak gitu kan Sigra, ya kan, tapi dikasih logonya Lexus. Barulah itu mungkin juga nggak terlalu menarik perhatian. Ini BMW mahal bro. Apa nggak sesuai lah 26 proyek yang kau kerjain di situ. Kenyang lah kau Soleman. Janggaleman.
Dan tahu enggak kalian, ini kan ditangkap kejaksaan. Jadi waktu ditangkap ngamuk-ngamuk dia, apa dibilangnya? Bahwasanya itu orang kejaksaan itu anggota HTI. Anggota HTI. Jangan kau kambing hitamkan HTI. Kau bisa sosokmu demokrasi dan juga kau seorang nasionalis, tapi jangan gara-gara partaimu nasionalis kau tuding-tuding orang masuk HTI. Lebih parah kau dari HTI, Jangkaleman. Tahu ndak kalian? Nah, ini kawan, ternyata berita tentang gratifikasi ini bukan cuma kali ini saja. Dari 2003. Kalian periksa di media sosial, di TikTok, ada itu, ada. Ada. Gratifikasinya mobilnya pun sama, Pajero juga. Aku tahu Pajero itu mahal, canggih, mewah, ya kan? Tapi kau tahan-tahanlah dulu. Kalau memang nggak ada kalau nggak ada memang uang untuk beli cash, beli kredit. Jangan dari uang haram beli dong, ya kan? Apalagi kalau Pajero Sport, kalau kau kasih DP 100 juta selama 5 tahun, itu tenornya itu cuma 11 juta. 11 juta 355.000. Habis ngecek kayaknya. Kok tahu Pumpar Bela ya? Tergantung tipe itu, Soleman. Kalau mau Dakar 4x4, harganya itu yang paling atas. Ya. Dan juga kalau misalnya Dakar misalnya 4x2 agak di bawah dia. Nanti kalau misalnya Pajero biasa yang nggak ada Dakarnya, itulah paling bawah. Ini tahu kalian, ini yang paling tinggi, Dakar paling tinggi 4x4. Soleman, bangga kali lah anak-anakmu ya. Jadi itulah. Jadi udah ketahuan kan? Kenapa undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih alot? Ternyata kalau sempat diberlakukan, dari partai mereka yang paling banyak kena. Alot. Kamu ketahuan. Aduh, enak ya makan uang negara. Gak apa-apa, yang penting jangan ketahuan. Ya, tapi tenang saja. Mungkin undang-undang perampasan aset itu mungkin terlihat sangat alot, ya kan? Sampai sekarang kok belum disahkan sama partai mereka dan juga gabungan dengan yang lainnya. Ya, tapi tenang saja kalian, karena Bapak Prabowo nggak kehabisan akal. Nggak bisa ditekannya DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, ditekannya kejaksaan untuk memanggil semua koruptor. Dipanggil dulu. Tengok Tom Lembong itu dipanggil dulu, keluar udah kena borgol. Udah pakai rompi oren dia. Rompi pink. Itu makanya aku bilang, loh, Pung, kejaksaan itu kok bisa pula dia bekerja di bawah tekanan presiden? Loh, yang mengangkat jaksa agung siapa? Presiden. Mau bilang apa lagi kalian? Ya? Apa ini ada kepentingan politis? Bukan kepentingan politis. Memang dasar partai orang ini aja banyak kali koruptor ya. Ingat, ku bilang sama kalian ya. Ini. Kemarin Bapak Prabowo beberapa hari dilantik, sudah di penjara 3 orang hakim, 1 orang pejabat MA, dan kemarin belakangan Tom Lembong. Kalian masih ingat sama Pumpar Belak, kata-kata Pumpar Belak? Sebentar lagi anggota legislatif bakalan banyak yang masuk bui. Ya, itu dia. Karena apa? Sekarang ini operasi bersih-bersih bagi Bapak Prabowo, ya. Nggak ada cerita lagi. No kompromi. Ya, jadi caranya begitu. Walaupun ya perampasan aset undang-undangnya sampai sekarang belum disahkan, tapi Bapak Prabowo tidak kehilangan kalau ditekannya semua kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Iya,
Ya kan, pokoknya cari semuanya ya. Kalau nggak kedapatan korupsi tahun 2024, mundur 2023, ada nggak? Kalau nggak 2023, mundur lagi ke 2022. Ujung-ujungnya Tom Lembong 2014, 2015. Hampir 10 tahun yang lalu kena tangkap. Makanya gue bilang sama kalian, hati-hati anggota dewan. Ingat ya, bukan anggota dewan periode ini aja, periode yang kemarin pun juga kena bidik kau. Sama kayak si Anies, bentar lagi kena bidik itu. Dari mana kau pun tahu kau? Jangan kau bikin hoax. Aku kan bebas berpendapat. Itu loh ya. Kalau kena bidik itu apa memang harus dijebloskan langsung ke dalam penjara? Kan enggak. Ya ditengok dulu, oh kira-kira ini memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan ya udah lepaskan. Kan begitu. Repot kali sih. Jadi begitu. Ya, Bapak Prabowo itu bukan orang bodoh. Ya, Bapak Prabowo itu bukan orang yang istilahnya di depan nampaknya manis, di belakang dia itu lemah gitu. Enggak. Dia manis, dia nampaknya dari depan, tapi ketika di belakang ditinggalkannya para lawannya. Awas kalian. Habis kalian kubongkar dosa-dosa kalian. Karena apa? Bagi dia musuh negara adalah musuhnya. Makanya aku bilang tadi musuhnya. Karena apa? Bagi dia musuh negara adalah musuhnya. Gitu ya. Jadi luar biasa. Kalau aku katakan ini adalah sebuah tanda bahwasanya mereka memiliki kader-kader yang berprestasi. Bagi partai mereka ini adalah sebuah prestasi. Kan begitu, bagi kita ini aib, bagi mereka prestasi ini. Iya kan? Itu dia. Jadi jangan kalian itu kemarin pantasanlah kalian itu kemarin teriak-teriak koar-koar Jokowi adalah koruptor terbesar sepanjang sejarah. Rupanya apa? Partai kalian itu yang menjadi sarang koruptor. Udahlah ya. Jadi janganlah terlalu apa. Mulai dari kemarin. Kenapa aku bilang sarang koruptor? Jujur aja. Dibilang sarang karena banyak gitu loh. Kecuali kalau dikit bukan sarang namanya. Tongkrongan. Bayangkan kalian. Julian Batubara. Bayangkan hampir 100 triliun katanya. Ini yang aku dengar-dengar. Ya, hampir 100 triliun katanya dana yang diselewengkan. Dana COVID, dana orang sakit. Berani diselewengkan sama bendahara umum mereka waktu itu. Coba bayangkan kalian ya. Mau bilang apa lagi? Sekarang begitu juga lagi. Dan juga contoh-contoh lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bakalan kena bongkar kalian. Makanya aku bilang jangan main-main lagi sama Pak Prabowo, ya kan? Itu beda itu yang satu itu. Kalau Jokowi selalu berusaha untuk berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan persuasif dulu kan begitu, ya kan? Ya biasalah namanya juga seorang bisnismen kan begitu. Diskusi dulu, ajak dulu bicara, ajak dulu makan. Setelah itu nggak cocok baru masukkan kan begitu. Kalau Prabowo enggak. Ditengoknya nggak cocok, ditembaknya langsung biar tahu kalian. Nggak peduli, mana peduli Bapak Prabowo. Coba masalah Tom Lembong kemarin itu, ya. Kalau dipikir-pikir, ya, dari mana coba Bapak Prabowo tahu Tom Lembong itu melakukan tindakan pidana korupsi? Ya, kita katakanlah, Pung, itu kok Opung bilang Bapak Prabowo, bukan urusan Bapak Prabowo, itu urusan kejaksaan. Betul memang, tapi atas perintah Prabowo. Coba dari mana coba ya tahu kalau misalnya Tom Lembong itu sudah melakukan sebuah tindakan korupsi. Sementara 2014 Bapak Prabowo belum masuk kabinet. 2012 2015 kejadian itu Bapak Prabowo belum masuk kabinet, masih musuhnya Bapak Jokowi. Jadi yang mengingatkan itu siapa? Bapak Jokowi. Yakin aku. Udahlah, nggak usah debat-debat lagi kita di sini ya. Jadi kalau bicara tentang masalah korupsi,
Jangan pernah kalian tuding orang korupsi sementara kalian pelaku utamanya. Apalagi fufu fafa, jangan kalian bilang mulut orang itu anak haram konstitusi sementara yang kalian lakukan itu haram. Ya korupsi ini kan haram ini biar pokoknya. Gitu loh ya. Jadi kita akan mendengarkan lagi berita. Akan ada beberapa orang lagi akan kena tangkap. Iya, ini kebetulan karena PDIP aja partainya si Sulaiman ini. Kalau contohnya dia Golkar contohnya, itu juga tetap diangkat sama Prabowo. Tenang kalian, tidak ada kriminalisasi terhadap partai, tidak. Nggak ada. Tenang kalian ya. Kita akan pastikan bahwa Bapak Prabowo akan bekerja dengan profesional. Itu dia. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak mengenai si Sulaiman ini, ya. Jadi tobatlah kalian sayang. Tobatlah. Ya kalau memang nggak bisa tobat, ya berobat. Aduh, mana nih solid? Kita akan menangkan mereka dengan satu putaran. Satu putaran kau yang tercampak. Coba bayangkan kalian. Bapak Prabowo sedang konsentrasi untuk membangun negeri ini 2045. Sekarang begini, aku tanya dulu sama kalian ya. Ini kan kasus-kasus lama, katakanlah kasus lama ya. Itu kejadian itu kasus tahun 2000 selama periode 2019-2024. Tam Lembong juga begitu kasus lama. Anies Baswedan pun juga bisa juga dibilang kasus lama. Apalagi kalau ketika dia menjadi Menteri Pendidikan kan begitu. Ya. Kenapa? Ya. Bapak Prabowo ingin memastikan tidak ada lagi akar-akar koruptor yang boleh berkembang di tengah-tengah negara ini. Gitu. Makanya coba perhatikan kalian, yang lama-lama pun diungkit. Itu dia ya. Jadi bisa kita pastikan tidak akan ada orang yang berani melawan Bapak Presiden Prabowo. No way. Gitu ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Gimana isi videonya tadi? Seru kan? korupsi lagi. Oke teman-teman, bila teman-teman mau berpendapat silahkan komen-komen di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan videonya ini menghibur buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.